isomorfis adalah dua graf yang strukturnya beda, jadi gambarnya itu beda, kelihatannya grafnya itu beda, tapi sebenarnya mereka adalah dua graf yang sama. Contohnya di sini. Di sini ada dua graf, saya namakan graf G dan graf H. Apakah G dan H ini sama? Ya harus kita buktikan dulu. Caranya bagaimana? Kita memasangkan simpul-simpulnya. Jadi misalkan A itu sama dengan simpul yang mana, B sama dengan yang mana gitu. Nah, sekarang gampangnya kita cari yang simpul yang paling kecil dulu ya, derajatnya. Jadi saya ambil yang C dulu. C. C di graf G, kalau di H itu dia yang mana? Gitu. Kalau di H, kita cari simpul yang derajatnya 2, itu ada 2, 3, dan 4. Nah, C itu kan terhubung ke A yang derajatnya 3 dan F yang derajatnya 2. Jadi cari dari 2, 3, 4 tadi di graf A yang terhubung ke 3 sama 2 yang mana? Kalau 4 tidak mungkin dia terhubung ke 4 tidak mungkin menggantikan C. Kenapa? Karena 4 itu terhubung ke 5 yang derajatnya 3 dan 7 yang derajatnya 3. 3 sama 3, padahal tadi 3, 2 kan yang dicari. Jadi kemungkinannya itu kalau nggak 2 ya 3. Misalkan yang 2 ya, saya ambil yang 2. Nah, kalau C itu digantikan oleh 2, ini sudah kan ya. C digantikan oleh 2, maka A ini derajatnya 3A terhubung ke C kan ya. Cari yang di 2 yang cari yang simpul yang terhubung kedua yang derajatnya 3, yaitu kan 1. Berarti A itu sama dengan 1. Saya tulis dulu, A itu berarti sama dengan yang 1. Kemudian yang derajatnya 2 tadi kan F. F itu sama seperti yang mana? F ini derajatnya 2 tadi yang 3. Berarti F ini digantikan oleh 3. Kemudian F itu terhubung ke G yang derajatnya 3. Nah, F itu juga terhubung ke G yang derajatnya 3. Berarti, padahal F tadi sama dengan yang nomor 3 kan? Berarti G itu bisa digantikan oleh 7. Ini kan? Karena 3 terhubung ke 7. Setelah itu, ini saya ganti dulu warnanya. G sama 7. Ya, setelah itu G terhubung ke dua simpul lainnya yang sama-sama berderajat 3. Ini 3, ini 3. Nah, kalau yang di graf H, G tadi kan nomor 7 ya. Di graf H, 7 itu terhubung ke 4 yang derajatnya 2 sama ke 6 yang derajatnya 3. Nah, ini masalahnya. Harusnya mereka sama. Ternyata ini tidak sama. Berarti perumpamaan kita ini tadi salah. Gitu. Jadi C itu tidak bisa menggantikan 2. Berarti kita mengulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Berarti tadi kan kemungkinannya kalau nggak 2, 3. Berarti C itu dimisalkan 3. Ini C. C sama dengan 3. Kemudian C itu terhubung ke A yang derajatnya 3 dengan cara yang sama tadi ya. 3 terhubung ke 7 yang derajatnya 3. A menggantikan 7. Setelah itu 3 terhubung, C terhubung ke F yang derajatnya 2. F derajatnya 2. Yang 2 ini ya. F itu digantikan oleh 2. Kemudian dari F F itu terhubung ke, selain C ya, F itu terhubung ke G yang derajatnya 3. Yang ungu 2 terhubung ke 1 yang derajatnya 3. Berarti G itu digantikan oleh 1. Kemudian
G terhubung ke D yang derajatnya 3 dan E yang derajatnya sama-sama 3. Jadi antara 5 dan 6 gitu kan ya. Kalau gitu kita tinggalkan dulu itu, karena itu suatu pilihan, kita tinggalkan dulu. Sekarang perhatikan yang 7. Simpul yang 7, A berarti A yang di graf G ya. A itu terhubung ke B yang derajatnya 2. Sedangkan simpul nomor 7 di graf H itu terhubung ke 4, ke simpul nomor 4 yang derajatnya 2. Sama kan itu berarti? Berarti kita bisa menyimpulkan B itu sama dengan yang 4. B itu digantikan oleh 4. Nah, dari sini baru kelihatan. B itu terhubung ke E yang derajatnya 3. Berarti nih 4 terhubung ke 5 yang derajatnya 3. Berarti E itu bisa digantikan oleh 5. Nah, berarti yang paling akhir sendiri itu D. D derajatnya 3 itu adalah nanti yang menggantikan 6. D itu 6. Karena kita bisa memasangkan simpul di G dan H seperti ini, C-nya 3, A7, F2, G1, B4, E5, D6, berarti bisa kita simpulkan bahwa G dan H itu isomorfis. Ini bacanya. Jadi mereka adalah dua graf yang isomorfis. Kemudian ini bisa kita tuliskan sebagai fungsi. Jadi fungsi yang memetakan G ke H. Sama seperti kalian X, F, ada Fx gitu kan. Jadi misalkan fungsi dari G ke H, kalau kita tuliskan F C fungsi C besar itu hasilnya sama dengan 3. Karena di situ C kan digantikan oleh 3. Kalau FA berarti sama dengan 7. Kalau FF itu sama dengan 2. Kalau FG itu sama dengan 1. FB itu 4. FE itu 5. Dan FD itu 6. Ini adalah penulisannya dalam bentuk fungsi. 2.1 di modul itu menjelaskan kalau G dan H itu graf isomorfik, maka kedua graf tersebut memiliki banyak simpul dan sisi yang sama. Ini jelas ya. Di sini banyak simpulnya G itu ada 7 dan H banyak simpulnya juga 7. Kemudian banyak sisinya G itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kemudian banyak sisi di H, itu pasti kalau kita hitung sama-sama 9 karena mereka isomorfis. Nah, akibatnya apa? Akibatnya derajat simpulnya mereka itu, barisan derajatnya itu pasti sama. Jadi kalau kita tulis tadi, ini ada 3, 2, 3, 3, 3, 2, 2. Kalau kita tuliskan barisan derajatnya G, 3-nya ada 1, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2. Nah, di H itu barisan derajatnya juga sama. Yang ini 3, ini 2, ini 2, ini 3, ini 3, ini 3, ini 2. Ini juga 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2. Ini akibatnya. Setelah itu, disitu mengatakan kalau teorema 2.2 mengatakan kalau F itu adalah fungsi yang memetakan G ke H adalah isomorfisme graf dan diketahui simpul V itu elemen Fg, maka derajat simpul Fv sama dengan derajat simpulnya V.
Ya, ini maksudnya derajat simpulnya yang nomor 1 tadi kan sama dengan biru, ini G ya, berarti dia pasti sama seperti derajat simpulnya yang G, gitu maksudnya. Jadi derajat simpulnya 2 ungu itu sama seperti F, berarti ini sama seperti derajat simpulnya F, gitu. Akibatnya kalau sisi E elemen EG, maka simpul yang terhubung dengan FE memiliki derajat yang sama dengan simpul yang terhubung dengan E, yaitu tadi ya. Jadi kalau 1 terhubung ke 2 yang derajat simpulnya 2, berarti di sana G itu harus terhubung ke F, ke simpul yang derajatnya harus sama-sama 2. Jadi intinya yang terhubung itu derajat simpulnya harus tetap sama, gitu. Ini namanya isomorfisme graf.